Lalu kita masuk teman-teman ke panduan praktis Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Dan ini bisa kita sebutkan sebagai keutamaan yang pertama. Karena puasa ini, saudaraku seiman, adalah amal yang paling besar pahalanya. Dan ini bukan puasa sunnah seperti biasa Anda tangkap tentang atau fahami tentang puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa-puasa umumnya ya. Tetapi di sini Anda akan melaksanakan salah satu dari rukun Islam yang merupakan kewajiban. Puasa ini saudaraku seiman adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya, bahkan mengalahkan seluruh ibadah yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin, yaqulu Allah azza wa jalla illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, lis-saimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, wa la khalufu famis saimi atyabu 'inda Allah min rihil misk." Seluruh amal ibadah anak Adam adalah miliknya. Ada kadar tertentu balasannya. Dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Hingga 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasannya. Allah yang maha suci dan maha mulia berfirman, kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang langsung membalasnya. Seseorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat, makanan, dan minuman karena aku semata. Maka ada dua kegembiraan yang aku siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan tak kala bertemu dengan Tuhannya. Dan ketahuilah bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ini teman-teman sekalian, kalaupun cuma hadis ini tentang puasa Ramadan sudah cukup buat kita. Bagaimana mulianya ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara langsung dalam hadis qudsi ini yang disampaikan oleh utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan. Di sini potongan pertamanya hadis menjelaskan bahwasanya semua amal ibadah anak Adam sudah ada penentuan kadar pahalanya kecuali puasa. Berarti menandakan puasa di sini sebagaimana saya katakan adalah amal yang paling besar pahalanya. Dan itu disebabkan karena seseorang meninggalkan makanan, minuman, ya, karena Allah. Dalam riwayat lain, syahwat. Ini juga sama. Di sini yang disebutkan syahwatnya makanan, minuman karena Allah. Jadi di situ memang puasa menahan diri dari yang halal pun, halal makanan, halal minuman, halal biologi suami istri, khusus dari azan subuh sampai azan maghrib, azan subuh sampai azan maghrib. Nggak boleh sama sekali kita menikmati yang halal, apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Kemudian potongan keduanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kegembiraan dua bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan pada saat dia berbuka puasa. Kata sebagian ulama, kegembiraannya bisa dimaknakan dua. Yang pertama adalah gembira karena hilangnya haus ya, yang sudah dia rasakan dan dia bersabar dengannya dari pagi sampai maghrib. Juga bisa bermakna kegembiraan adalah kegembiraan karena berhasil mengalahkan syaitan yang biasanya di luar Ramadan mereka dibiarkan leluasa menggoda. Di Ramadan mereka nggak bisa. Sehingga setiap muslim yang puasa dengan leluasa bisa mencapai masa buka puasanya sehingga maksimal pahalanya. Dan juga kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah akan siapkan sesuatu yang sangat menggembirakan buat dia. Kemudian potongan yang ketiga adalah, dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Dan kita sudah sempat menyinggung masalah kasturi pada saat membahas korona dan solusinya dalam Islam. Yaitu minyak wangi yang akan menjadi aroma bagi ahli surga. Begitu juga di dunia dia termasuk minyak wangi yang mahal ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala
menjelaskan di sini tahu, sangat mengetahui sebagai pencipta, kalau orang puasa mungkin akan ada bau mulutnya karena beberapa jam tidak minum, tidak makan, ya. Tapi bau mulut itu di sisi Allah Subhanahu wa taala justru Allah akan gantikan dengan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Kemudian hadis yang selanjutnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dua hal. Karena keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan hanya karena enggak enak sama orang, bukan hanya ikut meramaikan Ramadan, dan semata-mata mengharapkan pahalanya, betul-betul dia tahan hausnya, laparnya, bukan karena latihan, tapi ingin mengejar pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata penulis, tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perkataan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnah, fa idza kana yawma shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yabsuq wa la yajhal, fa in sabahu ahadun falyakul inni imru'un sha'im." Ibadah puasa laksana perisai. Anda tahu perisai yang biasa ditaruh di tangan di zaman dulu kalau berperang untuk menangkis serangan-serangan dari musuh. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kamu sedang berpuasa, kata Nabi SAW, janganlah dia berbuat hal-hal yang tidak senonoh, berbuat jahat, berbuat jahil, kebodohan. Jika ada yang memakinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, "Saya sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya, jadi puasa ini akan kita dapatkan maksimal pahalanya justru kalau kita juga mengontrol diri dari segala macam kesalahan-kesalahan. Di antaranya tadi ini ya. Jadi rafath itu mengucapkan kalimat-kalimat syahwat, sayang, rindu, cinta kepada orang-orang yang bukan halal bagi dia. Kemudian fusuk, melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan dan juga jahal, kebodohan. Ya, kebodohan. Maka kata beliau, "Wahai hamba Allah, jika anda telah berpuasa maka puasakanlah juga pendengaran, penglihatan, lisan dan seluruh anggota badan anda. Janganlah samakan antara hari berpuasa anda dengan hari-hari lainnya." Yang kedua, masalah sholat tarawih, hal yang ditekankan setelah puasa. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Mirip tadi, tentu syaratnya adalah berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahalanya. Begitu juga dengan sholat tarawihnya. Yang insya Allah kalau besok atau nanti malam maghrib sudah ditentukan oleh pemerintah, besok puasa kita akan mulai nanti malam tentunya ya. Dan tarawih pada hakikatnya adalah sholat tahajud sebenarnya. Cuma khusus Ramadan dia dimajukan untuk memudahkan agar umat Islam ini, terutama bagi yang belum terbiasa untuk puasa, untuk sholat tahajud, maka mereka bisa mengerjakannya di awal waktu atau selepas ba'diyah isya. Kata penulis, mengerjakan sholat malam adalah kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Janganlah kalian tinggalkan sholat malam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Kendati pun sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk." Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, atau Umar bin Khattab biasa mengerjakan sholat malam. Bila tiba pertengahan malam, maka beliau segera membangunkan keluarganya untuk sholat.
beliau berseru, salat, salat, seraya membaca firman Allah dalam surah Taha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Dan suruhlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa.